Hai, halo, gorgeous mom and para confused dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya senantiasa memberikan ibu dan bapak kejutan. Saya yakin dengan trik tadi saya sulap saya yaitu seperti ini, ibu dan bapak sebagian besar pasti terkejut. Betul? Sekarang, kenapa tadi saya sapa ibu dengan gorgeous mom and confused dad? Itu berkaitan dengan topik kita hari ini. Karena pada dasarnya, ibu-ibu itu memang sebenarnya hidupnya gorgeous, anggun, tabah, dan sabar dalam menderita. Sedangkan para pria dan para suami sebenarnya adalah makhluk yang egois, bodoh, dan tolol. Saya tidak menghina siapa-siapa karena saya termasuk pada golongan yang kedua. Topik kali ini, kenapa saya angkat berkaitan dengan yang tadi, yaitu banyaknya para ibu-ibu yang disalahkan oleh para suami yang botol tadi. Disalahkan dalam hal apa? Disalahkan dalam hal, kenapa anak saya kok cowok semua, padahal saya pengen cewek. Kenapa kok anak saya cewek semua, padahal saya pengen cowok. Dan itu dijadikan alasan untuk ngubrak-ngabrik harga diri para ibu-ibu. Oleh karena itu, kalau ibu dan bapak ingin mengetahui kebenarannya, seperti biasa pada channel Rahasia Kehamilanmu ini akan saya kupas seperti pisang. Maaf, tangan saya hitam. Saya kupas seperti pisang secara tuntas. Dan tolong para bapak-bapak yang blow on tadi dibawa ke sini supaya mengerti kebenarannya. Sudah dibawa? Sambil geret bapak ke sini, tolong diklik tombol subscribe biar saya semangat bikin film seperti ini. Dan tombol lonceng. Jadi kalau ada yang baru video saya, ibu bisa kasih tahu. Oke, bawa ke sini ya sekarang. Udah? Bapak udah duduk? Sini bapak duduk, dengerin dari saya yang sesama bapak-bapak. Jadi mengerti kebenarannya. Pak, Bu, memang dalam segi dari saya belajar pun, dari segi pelajaran kehamilan gitu ya, dari saya dulu belajar, saya tuh ngamatin loh, saya ngamatin. Manusia itu kan hidup ada ujian ya. Ujian dari seorang wanita itu adalah sakit. Kenapa saya bilang gitu? Karena dari dulu saya pelajari itu, saya lihat nggak bisa tuh menghindar wanita dari rasa sakit itu. Dan itu secara fitrah, secara normal. Misalnya apa? Dalam hal ilmu saya ya, dalam hal ilmu saya. Wanita itu kalau misalnya itu pasti sakit loh. Dan nggak bisa nggak sakit, mau pakai obat apapun gitu tetap sakit. Sedikit, ada yang banyak, ada yang sangat sakit ujiannya. Jadi artinya apa? Memang secara fitrah wanita itu sakit hidupnya. Nomor 2. Nah, kalau kayak tadi tuh ya, kan itu fitrah ya, nggak bisa dihindarin gitu ya. Itu ada supaya kita subur, supaya bisa beranak. Dan kan nggak mungkin nggak beranak. Jadi artinya apa? Wanita pasti wanita pasti mengalami sakit. Nomor 2. Kalau lahiran, sampai saat ini lahiran tuh saya baru tahu ada 2. Kalau nggak normal, sesar. Dan dua-duanya sakit tuh. Mau lahir normal, sakitnya waktu ngelahirin. Mau lahir sesar, sakitnya sewaktu sembuh. Tapi sakitnya itu saya nggak yakin tuh kalau bapak-bapak itu bisa nahan gitu ya. Jadi secara fitrah nggak mungkin dong dalam siklus hidup manusia dari Nabi Adam sampai nanti orang nggak beranak. Pasti wanita itu beranak. Artinya secara fitrah menjadi wanita itu sakit gitu ya. Nah, ini satu hal yang saya angkat supaya bapak nggak tambah nyakitin. Dalam hal apa? Biasanya orang tuanya bapak tuh ya, mohon maaf ya, jangan dengar-dengar. Orang tuanya bapak itu pada suka nyalain para istri. Kenapa sih nggak bisa ngasih keturunan cowok? Kenapa sih nggak bisa ngasih keturunan cewek? Ada aja itu mah. Kalau udah punya cewek pengen cowok. Kalau udah punya cowok pengen cewek. Itu fitrah. Dan memang bapak itu bedugul lah istilahnya. Nah sekarang saya akan kasih tahu nih trik-trik supaya kalau pingin punya cewek, anak cewek, dan trik-trik kalau pingin punya anak cowok. Nanti saya kasih tahu
ada yang mitos, ada yang fakta, ada yang 100% berhasil. 100% berhasil. Belum pernah saya tidak berhasil dengan cara ini. Tapi ingat, jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan. Karena trik ini nggak banyak yang tahu. Ditakutkan apa? Kalau orang bisa milih seperti ini, nanti maka dunia itu isinya misalnya nih, pasangan suami istri mau banyakkan punya anak cowok semua, karena cowok itu gagah, hidup tidak tersakiti, misalnya gitu ya. Terus dunia ini isinya cowok semua. Bapak bisa bayangin nggak? Isinya selapangan bola, sekota Jakarta, se-Indonesia itu cowok banyakkan. Kan itu bahasa Jawa bilang apa, yang gilani gitulah. Menjijikan. Gitu ya. Tapi ini kalau memang udah mencoba nih, misalnya saya kasih trik ini, udah punya anak cewek 3, kan kasihan kalau ibu disuruh coba terus. Dah, bapak mah enak, cuman begitu-gitu aja. Yang capek itu wanita, Pak. Yang capek itu wanita. Jadi punya anak itu sebenarnya kerja tim, nggak bisa sendirian. Jangan bapak seenaknya aja, nggak gitu kita dibikin tuh, nggak begitu, gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai trik-triknya. Oke, poin nomor 1 sebenarnya gini Pak, Ibu. Kalau mau hamil itu sel telur ketemu sama sel sperma. Sel telur ini perwakilan dari tubuh ibu, utusan yang diutus untuk program anak. Sel sperma itu utusan dari tubuh bapak. Sel telur ini dan sel sperma ini, nah ini dengerin nih, sel telur ini dan sel sperma ini nyatu. Yang jadi masalah adalah sel telur ini sebenarnya pasif. Dia selalu punya gen yang sama, cuman satu macam, gen penerima. Sedangkan gen yang akan menentukan jenis kelamin daripada pria dan wanita itu adalah gen sperma. Ada gen yang XX atau gen wanita, ada sperma yang punya gen pria yaitu XY. Nah, ini tolong dibawa itu mertuanya ke sini. Suruh dengerin ini sebentar aja. Jadi ingat ya, ini kata dokter loh, bukan sembarangan. Yang menentukan cowok dan cewek itu spermanya bapak. Kalau memang ada yang harus disalahkan, itu ya bapak. Kalau ada yang nasibnya digariskan untuk punya cowok atau cewek, itu lewatnya lewat bapak. Kalau ada yang harus diganti, itu bukan istrinya, tapi bapak. Jadi saya sih nggak minta bapak diganti. Meskipun bapak bentuknya kayak gitu, tapi tolong jangan saling nyalahkan. Apapun itu disyukurin. Gitu ya. Jadi nomor 1, saya kasih tahu dulu pembelajaran buat bapak sama keluarga besar bapak, apalagi yang keluarga besar yang kalau belum punya cowok, istri itu dalam tekanan batin. Bawa ke sini itu. Semuanya, satu keluarga besar, satu marga. Suruh dengerin saya. Kalau ada yang harus disalahkan, itu sperma bapak. Jelas ya? Gitu ya. Oke, sekarang saya kasih tips-tipsnya kalau mau punya cowok atau cewek. Ya. Nah, sebelum dimulai, saya harus kasih tahu pembahasan ini. Kalau biasanya kan saya kasih lambang nih, kalau ada yang bahasa-bahasa vulgar ya, untuk 18 tahun ke atas. Sekarang kayaknya enggak tuh. Sekarang 10 tahun ke atas. Karena ini bahasanya benar-benar vulgar. Karena sekarang anak SMP aja udah banyak yang udah saya tolong tuh lahiran. Jadi jangan sampai kedengeran ini ya. Jadi sekarang semua anak-anak, semua keponakan yang ada di ruangan diawasin dulu ya. Oke, janji kita mulai. Jadi urusannya kalau pengen punya anak atau cowok atau cewek, itu urusannya adalah gimana caranya sperma suami yang dikehendaki, yaitu sperma kita gampangin aja, sperma cowok atau sperma cewek yang bisa nyampe ke sel telur pada waktunya. Gampangnya sih ceritanya gini, Bapak Ibu. Sperma ini dikeluarkan dari alat penyemprot sperma, tahu sendirilah apa itu. Dari alat penyemprot sperma itu banyak sperma. Di situ ada 2 macam sperma. Ada sperma cowok, ada sperma cewek, gitu ya. Dia harus lewat saluran untuk sampai ke saluran telur, ketemu waktu sel telur ngeluarin, waktu indung telur ngeluarin sel telur. Tapi ada masalahnya, indung telur ini ngeluarin sel telur, itu ada waktu bukanya.
Jadi nggak sewaktu-waktu kayak kita nungguin di pintu Ancol itu. Kita udah mau datang dari jam 5 pagi, Ancol ya bukanya jam 8. Gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau memang pas ketemunya, itu bisa kita kurang lebih utak-atik, semoga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, ibu dan bapak harus tahu sifat atau karakter daripada sperma yang diinginkan. Kalau sperma cowok itu, bayangkan dia itu seperti kuda kurus lah. Dia itu jalannya cepat, sprinter. Kuda kurus, jalannya cepat, dia lebih langsing, dia bakalan menang dibandingin sperma-sperma lain. Jadi spermanya laki-laki yang bersifat laki-laki itu jalannya cepat, berenangnya cepat, ngeduluin. Biasanya yang duluan sampai itu yang sperma laki-laki. Tetapi ada tetapinya. Semua yang ada kelebihan pasti ada kekurangan. Emang begitu dibikin sama Gusti Allah. Sperma-sperma cowok ini ternyata umurnya itu nggak panjang tuh. Umurnya itu sebentar. Paling umurnya sekitar 1-2 hari terus mati. Artinya apa? Taruhlah ini ada rombongan nih rame-rame ya dari Cirebon mau ke Ancol gitulah. Rame-rame nih rombongan dari Cirebon mau ke Ancol. Udah pergi bareng-bareng. Yang duluan ini rombongan yang cowok, semangat, sampai di Ancol, Ancolnya belum buka. Apa yang terjadi, Cing? Yang terjadi, yang gerombolan wanita-wanita PKK ini masih di belakang, pelan. Yang cowok-cowok, bapak-bapak itu udah sampai di Ancol. Tutup. Belum buka-buka 2 hari di sana. Akhirnya bekalnya habis, pada mati, nggak ada makan di sana. Nah, jadi kita harus tahu karakternya. Kalau sperma yang cewek ini, dia itu lebih gembrot, jalannya pelan-pelan, tapi dia kuat lama. Jadi anggap yang satu kuda, yang satu onta. Onta ini jalannya pelan-pelan, nggak bakalan menang lawan kuda, nggak bakalan. Tetapi dia punya persediaan untuk hidup lebih banyak. Artinya apa? Ini bisa kita utak-atik nih. Bisa kita utak-atik. Utak-atiknya gimana? Misalnya gini. Ibu harus tahu cara ngitung kapan masa subur. Dan kalau sekarang susah ngitung masa subur, gampang, ada alatnya, ada aplikasinya, ada tes fertilitas. Beli di apotik-apotik ada. Cek kira-kira saya suburnya kapan, dipelajari. Ibu tahu kira-kira saya tuh suburnya kapan. Nanti kalau mau tahu, ada saya bikin video sendiri kapan ngecek waktu masa subur perkiraan. Taruhlah dapat tanggal 15. Nah, masa subur ibu tuh kurang lebih ya ibu majuin 2 hari ke belakang, mundurin 2 hari ke belakang, kayak gitu ya. Nah, jadi sekitar itu yang paling subur. Artinya apa? Indung telur lagi bertelur. Itu masa yang paling bagus. Nah, kalau pas masa subur itu pas kebuka, pas ibu lagi masa subur, misal tanggal ke-15 itu, di antara waktu-waktu itu berhubungan, tentu yang masuk duluan, yang sampai adalah kudanya duluan. Kudanya masuk duluan. Hebatnya Gusti Allah bikin, kalau udah ada yang masuk keterima sama sel telur, dia akan bikin perlindungan, kuda lain atau unta lain gak bakalan masuk. Nah, jadi yang menang itu biasanya yang cepat. Jelas ya, jadi kalau ibu berhubungan kira-kira persis pada waktu masa subur, insya Allah yang akan menang adalah yang laki-laki. Tetapi ada triknya kalau gitu, kita bisa utak-atik nih. Artinya apa? Perkiraannya sampai si onta ini kurang lebih 5-6 hari. Jadi, kalau misalnya berhubungannya 5-6 hari sebelum masa subur, jret dari Cirebon, rame-rame itu dari Cirebon. Ya unta, ya kenapa jadi unta? Tadi kan ibu-ibu bapak-bapak ya. Ya udahlah. Pokoknya ibu-ibu sama bapak-bapak dari Cirebon H-6. Bayangin H-6. Bapak-bapak udah datang ke sana. H-4 udah datang. H-4 udah datang. Tetapi dia akan kehabisan duluan cadangan makanan lalu mati. Biar aja saya bilang bapak-bapak mati di Ancol. Dah. Tetapi ibu-ibu ini akan sampai di Ancol pada saat Ancolnya buka. Dan bapak-bapak ini sudah mati. Jadi kemungkinan besar yang menang adalah ibu-ibu masuk Ancol. Bingung dah. Dari ngomongin sperma sampai ngomongin ibu-ibu masuk Ancol.
Dan memang saya mah kurang waras, nggak apa-apa. Jadi gini triknya, kalau pingin punya anak cewek, sekitar 5 sampai 6 hari sebelum masa subur, berhubungan. Setelah berhubungan, jangan berhubungan lagi mendekati masa subur. Jangan. Supaya apa? Supaya sperma cowok sampai terus mati duluan. Jadi terpisah. Yang menang insya Allah kemungkinan besar yang sperma cewek. Nah itu dari segi masa berhubungan. Itu tapi ingat, itu perkiraan ya. Bisa saja Gusti Allah pingin memang ibu, namanya ini kan semua itu kan takdir. Gusti Allah pingin ibu tetap punya anak cowok sebagai ujian hidup ibu, punya anak cowok yang bandel gitulah misalnya. Ya nanti yang diutus walaupun udah tadi hamil 6, tapi tetap aja ternyata ada satu yang masih hidup, mau apa gitu ya. Tapi ini trik, namanya juga ikhtiar. Kalau ibu sungguh-sungguh mungkin Allah kasihan untuk ngasih momongan sesuai yang ibu pinginkan. Itu tadi dari segi waktu berhubungan. Nah sekarang kita mempelajari bagaimana dengan jalannya. Jadi ada jalannya tuh. Nah ada jalannya itu gini. Salurannya si liang peranakan wanita itu sifatnya sebenarnya asam. Gitu ya, asam. Nah sperma tadi yang kuda tadi, sperma cowok itu nggak terlalu tahan asam tuh Bu. Nggak terlalu tahan asam. Artinya apa? Kalau kena jalanan yang sifatnya asam, dia cepat mati di jalan, banyak yang mati. Jadi paling bagus kalau jalanannya itu bersifat basah. Jadi kebalikannya asam yaitu basah. Nah jadi sperma cowok akan lebih bisa cepat sampai kalau keadaan vagina basah. Gimana Cing cara membuat vagina supaya basah? Bingung kan? Sebenarnya gini, ini katanya orang-orang dulu ya. Ada orang-orang dulu dan ini memang ada benarnya. Karena kita kalau periksa keadaan pada waktu asam dan basah, ternyata kalau wanita itu udah nggak ada anak-anak ya, bener ya, oke. Kalau wanitanya itu sudah keluar duluan atau sudah udah orgasme, itu ngeluarin cairan basah. Lebih licin, sperma suami akan jauh lebih gampang masuknya. Jadi sperma yang cowok ini akan jauh lebih cepat kalau keadaan jalanannya itu licin basah. Jadi kalau pingin punya anak cowok, tipsnya biasanya jangan keluar sebelum istri keluar. Ya, nah di sini harus kerjasama mungkin ya. Mungkin ya ibu tampar aja lah muka bapak nih kalau ibu belum keluar. Tapi bapak, ini kan pengen punya anak cowok misalnya ya. Tapi bapak udah kelihatan mau keluar, tampar berkali-kali. Jadi dia nggak konsen. Akhirnya jalan terus. Pokoknya ibu diusahakan keluar duluan, misalnya gitu. Jelas ya? Nah tetapi, kalau misalnya pengen punya anak cewek, ibunya justru yang dihindari untuk keluar. Supaya kondisinya tetap asam. Nah yang kuat menghadapi jalanan yang asam ini, adalah yang sperma cewek. Karena sperma cowok kena asam kebanyakan nggak bisa berenang, kebanyakan mati, gitu ya. Di sini justru gantian, istri yang ditampar kalau kelihatan mulai mau keluar. Dah jelas ya. Tapi ini ingat hanya tips dan trik, ya. Itu dari segi saluran atau jalan. Yang ketiga atau keempat, tipsnya adalah dari segi gaya. Gaya itu istilahnya gini Bu. Kalau tadi kita udah bilang ya, vagina itu situasinya banyakkan asam. Jadi kalau bisa kita kalau mau punya anak cowok itu sperma menghindari yang asam-asam tadi. Vagina itu kondisinya asam. Jadi kalau bisa langsung masuk ke paling dalam gitu ya. Jadi kalau bisa itu kalau pengen punya anak cowok, ini kenapa ini? Nggak apa-apa ya, daripada pakai alat lain pakai ini. Kalau pengen punya anak cowok, itu penetrasinya itu harus dalam. Supaya dia ngelewatin jalanan yang asam. Dalam. Nah ini posisi-posisi yang dalam itu, tuh. Kayak gitu, kelihatan nggak? Gini ya. Dalam itu biasanya yang agak-agak aneh gitulah. Agak-agak aneh. Kalau dari peneliti bilang, itu posisi yang doggy position. Atau dari belakang, rear behind.
Saya nggak mungkin pasang fotonya di sini. Saya yakin ibu bapak udah tahu lah. Nah itu penetrasinya dalam bu. Penetrasinya dalam, lebih dalam daripada posisi biasa. Jadi kalau saat bapak ejakulasi pada saat doggy position, biasanya diperkirakan yang masuk duluan adalah sperma cowok. Sedangkan kalau pada posisi biasa, yaitu posisi misionari, itu nggak terlalu dalam. Gitu ya. Dan saya juga nggak pernah ngukur sih. Cuman ya ibu ukur sendiri aja. Itu artinya apa? Yang mereka akan masuk ke liang vagina luar dulu yang asam. Jadi biasanya yang menang yang cewek. Gitu ya. Nah jadi itu, tapi dah saya itu kadang-kadang mikir, dan ini pun diteliti sebenarnya nggak terlalu bermakna loh. Ada ternyata, saya nggak tahu ya, ada profesor yang neliti kayak beginian. Diteliti bahwa mau doggy position, mau missionary position, mau posisi gantung di atap kali ya, tapi nggak bermakna. Nah artinya apa? Artinya ya dicoba-coba aja. Ini hanya fun to try aja. Artinya ikhtiar ya, dari ikhtiar, bisa berhasil bisa enggak. Kalau saya pribadi mah, karena saya tuh pasrah mungkin orangnya ya, saya pribadi ya doggy position harus dapat cowok, kadang-kadang nggak masuk akal. Karena saya mikir ya, itu anjing-anjing semua pasti berhubungannya kan doggy position ya, doggy position. Tapi ada anaknya yang cewek tuh, ada anaknya yang cowok, ya kan? Bener nggak kata saya? Bener ya. Tapi kalau mau dicoba silahkan. Makanya saya bilang ini mitos atau belum tentu benar. Coba-coba saja. Gitu ya. Sekarang ada tips lain, namanya dari segi makanan. Dari segi makanan. Intinya sih hampir sama. Kalau badan si ibu, jadi kalau tadi itu mempengaruhi bapak, caranya gimana, kapan gimana gitu ya. Ini dari segi makanan. Kalau badan si ibu itu dibikin relatif asam, itu biasanya yang menang nanti yang cewek kan gitu. Tapi kalau inget tadi, sperma cowok paling seneng jalanan yang basah. Nah, kalau yang basah ini biasanya yang bermakna, katanya penelitian, itu penelitian. Saya dulu belajarnya gitu. Tapi yang namanya ilmu pengetahuan itu pro kontra. Ada yang bilang bermakna, ada yang bilang enggak. Yang bisa bikin basah itu terutama katanya sereal, terus daging, terus habis itu lemak, vitamin C, mineral, kayak gitu. Yang ibu sering dengar gitu loh. Makan daging, banyak anak cowok gitu. Ya, terus kalau makan banyak sayuran, jadi kondisi vaginanya itu tetap asam. Banyak sayuran, jadi yang menang sperma cewek. Nah gitu ya. Ada diteliti dan ternyata nggak begitu bermakna. Ada itu orang-orang pintar yang neliti gitu. Dan saya mah gampang ya, saya mah mikirnya gini bu, namanya kebo itu kan dan sapi itu kan makannya rumput ya, tapi anaknya harusnya kalau rumput kan makan sayuran ya, berarti harusnya anaknya itu kan banyak cewek, tapi kebo itu banyak cowok dan kuat-kuat. Dah ayo mau bilang apa? Makanya saya bilang ini mungkin tips sama trik, jelas ya. Ya yang penting kan berdoa. Jadi gitu, itu dari segi makanan. Mau diikutin boleh, enggak juga boleh. Fun to try, ingat itu. Lalu, kalau dari segi ilmu pengetahuan, bisa nggak sih memilih itu cowok atau cewek? Nah, jawabannya sebenarnya di masa ini bisa. Dengan semacam bantuan untuk kehamilan, atau ya gampangnya ibu bilang mungkin assisted reproduksi teknologi, yaitu semacam bayi tabung. Karena bayi tabung itu kan mahal sekali ya, jadi biasanya dipilih supaya calon-calon nanti bakal bayi kita ini dicari yang bagus. Di antara yang bagus itu juga terutama terscreening, ternyata kromosomnya atau gennya itu mengandung cowok atau cewek. Jadi jawabannya bisa, sebelum ditempatkan, sebelum dibiakkan, sebelum ditumbuhkan, dicek dulu. Tapi kan itu mahal. Jadi sebenarnya nomor satu, cara yang begini nggak dianjurkan, karena dikhawatirkan yang tadi saya bilang, mengganggu keseimbangan antara jumlah pria dan wanita. Namun cara ini dipakai, dan ini memang mahal sekali. Artinya apa? Itu satu paket untuk bayi tabung. Tapi cara ini memang digunakan untuk pasangan-pasangan yang susah banget untuk punya anak. Jadi tujuan awalnya adalah untuk membantu punya anak.
Tetapi di tahap screeningnya bisa sekalian pilih cowok atau cewek. Dan itu dibikin sama Gusti Allah ternyata sampai sekarang mahal. Jadi nggak semua orang bisa begitu. Artinya apa? Artinya insya Allah nggak mempengaruhi keseimbangan pria dan wanita. Nah, itu kalau dari segi pemilihan. Nah, cuman ingat, lagi-lagi Gusti Allah itu bisa meng-cancel ini. Bayi tabung itu tingkat kegagalan dan keberhasilannya juga ada. Jadi kalau misalnya ibu udah 100% yakin sama bapak bayi tabung nih, saya mau pilih yang cowok. Nah, kalau Tuhan gak ngizinin, dibikin aja itu gak berhasil bayi tabungnya. Tingkat kegagalan bayi tabung juga banyak yang tinggi. Jelas ya? Jadi sebenarnya kalau niatnya ibu misalnya sama bapak bayi tabung untuk milih cowok sama cewek, saya kok gak yakin bakal di ACC ya sama Gusti Allah. Kayaknya sih bakal gagal kayaknya mah. Ya, jadi kecuali ibu dan bapak udah umurnya hampir 40, pengen punya anak satu aja susah banget. Akhirnya coba bayi tabung. Kebetulan pas bayi tabung nih bisa milih kira-kira mau cowok atau cewek. Itu pun gak terlalu ngarep, bismillah, pilih aja yang ini, lillahi ta'ala, mungkin malah berhasil gitu ya. Jadi itu kalau dari segi keilmuan, bisa gak sih milih? Jawabannya bisa. Nah sekarang tadi saya udah bilang bayi tabung mungkin bisa milih, tetapi ini tips yang saya kumpulkan dari orang-orang yang berhasil. Gak usah pakai bayi tabung, gak usah pakai apa, berserah diri aja. Karena tuh bayi tabung atau apa itu kan tergantung sama Gusti Allah ya. Jadi nomor 1, pantesin diri. Saya udah pernah bilang bahwa kalau mau itu minta aja lah. Kalau memang itu yang terbaik buat ibu dan bapak, pasti akan dikasih. Tapi kalau memang itu bukan yang terbaik bagi ibu dan bapak, biasanya akan dijauhkan. Jadi minta dari hati ke hati, antara hati ibu dan bapak dengan yang punya hati, antara hati sama empunya. Pantaskan diri. Pantaskan diri itu dari artian apa? Pantesin. Kalau mau minta itu ya dibersihin dulu pikirannya, perbuatannya dibersihin. Terus habis itu ibu dan bapak bicara. Bicaranya juga campuran antara pasrah sama mesra. Sama Gusti Allah, mesra sama Gusti Allah suka. Bilang aja gini. Misalnya bapak udah punya cowok, tapi ingin punya momongan cewek. Bapak ibu cowok ingin punya momongan cewek. Ya Allah, saya tahu, Gusti Allah tahu apa yang paling baik buat kami jika ingin punya anak. Tahu dan kita ridho. Karena salah satu tanda orang takwa itu ridho terhadap keputusan Allah gitu ya. Kami ridho, Gusti Allah mau kasih kami apa aja. Dan itu benar-benar ngomongnya, benar-benar, jangan semacam modus. Kami ridho mau dikasih apa aja, pasti itu yang paling baik buat kami. Boleh cowok, boleh cewek, apa aja alhamdulillah boleh. Kami ridho ngebesarinnya sepenuh hati. Kami janji ngebesarinnya dengan penuh tuntunan gitu ya. Habis itu disambung. Nah ini bukan modus, karena tadi udah bener-bener ngomongnya begitu. Terus disambung. Tapi ya Allah kan tahu anak saya yang cowok udah 3. Kalau bisa saya pingin banget ngerasain punya anak cewek. Pingin ngerasain nyiapin seorang anak cewek supaya dia akan menjadi istri yang baik. Saya janji saya akan kasih dia tuntunan untuk menjadi wanita yang soleha. Moga-moga, saya tahu Gusti Allah mah gak ada yang gak mungkin kan. Kasihlah 1 aja. Kan saya udah ngurusin 3 yang cowok. Misalnya begitu. Nah, yang kayak gini nih biasanya berhasil. Itu yang ngasih tahu bukan saya, itu orang-orang yang udah berhasil. Gitu ya. Jadi itu adalah salah satu penyempurna triknya gitu ya. Jelas? Nah, sekarang habis ini saya kasih tahu tips dan trik yang 100% berhasil. Mau? Tapi udah subscribe belum? Subscribe dulu atuh, ya. Saya kasih tahu ya, asal udah subscribe ya. Nah, cara nomor 1 ini agak berat caranya, agak berat. Terus terang aja banyak kendalanya. Cara nomor 1, kalau emang pingin punya anak yang dikehendaki jenis kelaminnya, ya udah caranya
tinggalin itu pasangan sekarang, terus kawinin duda yang udah punya, misalnya pengen punya anak cewek, nah kawinin sana. Tuh berat kan? Tuh cara nomor 1, cara yang terkutuk. Memang ibu jadi pengen punya anak cewek atau cowok sesuai itu, tapi udah gak ada lagi yang mau temenan sama ibu, gak mau jadi keluarganya ibu karena kurang ajar ibu, gitu ya. Jadi nomor 1 itu caranya. Nomor 2, waktu ibu lahiran kan malam pertama tuh bayi-bayi biasanya pada dikumpulin di suatu ruangan. Nah pada saat bubidan-bubidannya tidur, ibu datang aja, ibu tuker ininya, ibu tuker namanya. Tapi ini resikonya, ibu kerekam CCTV, ditangkep, terus dipenjara, penjara lama. Nah di situ walaupun ibu punya anak, tapi anaknya akan benci sama ibu karena ibu kriminal, gitu ya. Nah jadi sampai di sini sebenarnya akhirnya ibu dan bapak tahu bahwa untuk memilih itu sebenarnya hampir tidak mungkin. Dan kalaupun mungkin, caranya itu sulit dan selalu akhirnya tergantung sama Allah cara itu mau diperkenankan atau enggak. Gitu ya. Jadi bagi semua keluarga besar yang lagi nonton ini, semoga ngerti bahwa anak itu titipan. Bukan kita yang nentuin, dan titipan mah terserah yang nitipin. Tugasnya cuma 1, dijaga sesuai dengan titipan itu. Kalau misalnya cowok, dijaga supaya jadi anak yang saleh. Kalau misalnya cewek, dijaga supaya besarnya nanti jadi istri yang salehah. Dipersiapkan seperti itu. Dan pengalaman saya pribadi mah ya, pengalaman saya pribadi, saya itu dulu pengen banget anak pertama saya itu cewek. Kenapa cing? Karena saya lihat ya, anak-anak cowok itu di sekitar saya yang kecil-kecil tuh badung-badung. Kecil-kecil gitu, omongannya itu udah kayak orang besar. Ngelus dada saya tuh ngeliat omongannya itu. Kayak susah diatur gitulah. Dalam hati saya pingin, moga-moga anak yang pertama ini cewek. Supaya bisa ngatur nanti, supaya ngasih lembut, ngasih penjelasan ke adik-adiknya. Dan supaya lebih punya perasaan gitu. Karena saya tuh cita-cita pingin banyak berbagi sama anak saya nanti. Dan saya itu kan orangnya kan sensitif nggak jelas lah ya. Saya kira kalau punya anak cewek itu bisa berbagi perasaan gitu nanti. Nah, pas saya USG pertama kali tuh, saya sendiri yang USG, umur 16 minggu, saya udah curiga nih. Kenapa ada burung kecil? Aduh, kayaknya cowok loh, kayaknya cowok. Masih berharap. Padahal dalam hati kecil tuh saya tahu sebagai dokter, kelamin mah nggak mungkin berubah. Kelamin itu bukan berubah, tetapi yang ngelihat itu salah. Saya berharap, moga-moga saya ngelihat salah ya. Nanti bulan depan moga-moga penglihatan saya bener, tambah jelas itu cewek. Ternyata cowok loh. Cowok tuh. Saya USG terus sampai gede, tetap cowok. Kebetulan yang ngelahirin saya sendiri, cowok juga. Ampun, udah kebayang aja itu. Aduh, nanti badung apa enggak gitu ya. Tapi udah selama kehamilan itu dalam hati saya kecil itu, dalam hati nurani itu minta sama Gusti Allah. Permintaan saya 1, tolong jangan bikin badung deh. Tolong ya Allah, jangan bikin badung. Jangan kasih saya cobaan kayak Nabi Nuh punya anak badung gitulah. Dalam hati saya begitu. Ternyata memang bener loh. Allah itu lebih ngerti yang lebih baik buat kita. Anak saya ini yang nomor 1 ya, saya lihat sekarang itu sangat sensitif, sangat punya perasaan, baper kayak saya. Ngelihat orang apa sedikit itu dia ngerasa, dan anaknya lembut banget. Kemana-mana kalau nggak ada temennya itu nyiumin saya, melukin saya, bilang I love you itu bukan sesuatu hal yang tabu. Asal nggak ada teman-temannya ya, dia juga malu. Jadi ya itu artinya apa? Minta aja lah itu mah, cowok cewek terserah. Allah tahu yang paling bagus. Daripada ibu bapak minta pingin cowok, tahu-taunya gedenya kayak Fir'aun gitu ya, kayak Fir'aun. Bayangin, suka berbuat kejahatan, ituin orang gitulah ya. Nah jadi hampir nggak mungkin lah kalau mau memilih itu. Nah sekarang ada cara nih yang diridhoi sama Allah, tapi ibu tetap bisa punya anak cowok atau cewek. Nah ini yang dari awal mau saya bagi. Ini bagus ini untuk anak-anak ibu, untuk keluarga ibu. Caranya itu pakai aplikasi bu. Di aplikasi itu
ada aplikasi itu namanya Waze. Tahu ya Waze, tulisannya W-A-Z-E, Waze. Itu ibu masukin ya, ibu masukin. Kata kuncinya ibu masukin itu adalah panti asuhan. Nah, itu panti asuhan. Nanti kelihatan tuh panti asuhan. Ada listnya. Panti asuhan itu ibu cari yang paling dekat dengan rumah ibu. Terus ibu sama bapak ke sana. Pak kan pengen kan punya anak cowok. Pak pengen kan punya anak cewek. Nah, biasanya di situ banyak anak-anak yang menunggu uluran tangan ibu dan bapak. Syukur-syukur ada satu yang benar-benar diambil supaya apa? Supaya konsentrasi membimbing dia. Tapi tidak lupakan teman-temannya kadang-kadang kalau ada acara ke sana. Nah, jadi di situ ibu akan mempunyai anak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kan banyak yang kecil-kecil itu. Bayangin Bu, hidupnya pasti susah. Kenapa manusia harus lahir lewat bapak ibu? Padahal sebenarnya Gusti Allah kalau mau nyiptain manusia tanpa lewat bapak ibu itu bisa. Gampang. Nabi Adam gak punya bapak, gak punya ibu. Nabi Isa alaihi salam tidak punya bapak, tapi bisa tetap ada. Artinya, kita ini bisa aja ada tanpa harus ada bapak ibu. Kenapa kita dikasih harus lewat bapak ibu? Karena Allah mau cerita, gini loh, sayang saya sama kamu itu nggak bisa diungkapin pakai kata-kata, kecuali pakai contoh kasih sayang seorang ibu dan bapak. Nah, bayangkan anak-anak di panti asuhan itu nggak ada tuh yang ngasih tahu rasanya gitu. Dan namanya cinta itu nggak bisa diomongin pakai kata-kata. Jadi bayangin tuh, anak-anak sebanyak itu mungkin nggak ngerti rasanya cinta itu seperti apa yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi itu adalah semua rangkuman triks dan trik, yang benar maupun yang salah, yang ilmiah maupun yang ngaco. Dan namanya juga ibu dengerin saya, nggak mungkin semuanya ilmiah, orang bentuknya aja kayak begini. Gitu ya, jangan lupa, tolong kalau ini memang bermanfaat, di-share, supaya ada manfaat lebih banyak. Gitu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.